Selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya untuk Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan kalian Amita semua. Perkenalkan nama saya Devi dan saya akan menjadi host pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkanlah kita memulai kelas Abhidhamma bab 6 part 9 pada malam hari ini dengan membacakan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabesata Bhagavato Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kepada Romo Ruby, saya persilahkan. Baik, terima kasih Devi atas hari ini sudah menjadi host di acara kita. Semoga semua kita dalam keadaan yang sehat selalu ya. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersikap anjat. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali mengupas pelajaran rupa, ya, materi. Izinkan saya menggunakan bahasa Pali. Saya menggunakan whiteboard ya. Mohon maaf. Rupa atau materi itu, rupa itu ada 28. Kalau kita mengupas rupa itu ada 5 metode. Ada 5 metode. Dan kita sudah melakukan metode selama sekian part ini, sudah metode yang pertama. Apa itu metode pertama? Metode pertama adalah mengupas rupa dengan cara rupa samu desa. Gitu ya. Apa sih rupa samu desa? Pengupasan rupa secara lengkap. Pengupasan rupa secara lengkap. Kalau di buku yang lain, misalnya seperti di buku Pak Pandita Harudin, pengupasan secara singkat saja. Tapi di buku yang Mulia Asin Keminda, rupa samu desa adalah pengupasan secara lengkap karena kita membahas rupa dari sisi yang 28 rupa itu, dari karakteristik, sebab terdekat, manifestasi, fungsi, dan sebab terdekat. Dan kalau kita bicara mengupas rupa dari sisi karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat itu, bahwa kita sudah mengupas rupa secara lebih detail sebenarnya, secara lebih lengkap dan lebih rinci. Jadi teman-teman yang baru join hari ini, seluruh materi rupa samu desa sudah saya sampaikan dari part pertama sampai part kemarin ya. Mohon maaf kemarin saya libur karena kita menjelang after Wesak, tentu teman-teman juga sibuk ya, makanya kita libur dan hari ini kita baru mulai kembali. Nah, yang ini sudah kita anggap selesai. Ini kita anggap selesai. Kenapa selesai? Karena memang materinya sudah habis dari kemarin ya. Sudah finish. Sudah selesai ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, kita hari ini mengupas materi dari yang namanya rupa wibangga. Rupa wibangga. Jadi materi yang 28 ini, kalau beberapa minggu lalu dikupas dengan cara rupa samu desa, dan malam ini kita berbicara rupa dari rupa wibangga. Apa itu rupa wibangga? Rupa wibangga pengupasan pengupasan secara luas dari rupa kalau di bukunya
di bukunya Pak Pandit Kaharudin, tapi kalau di bukunya Asin Keminda adalah klarifikasi, itu kalimatnya. Yang lebih tepat adalah klarifikasi, klasifikasi, klasifikasi dari materi. Ini yang lebih tepat mestinya ya. Makanya saya tidak menggunakan istilah teman-teman dari bukunya yang mulia, apa dari Pak Pandit Kaharudin. Jadi selama pertemuan kita ke depan, kita membahas tema yang ini. Membahas rupa yang 28, tidak lagi berbicara rupa 28 itu dibagi menjadi dua, yaitu nirvana rupa dan atnirvana rupa. Tidak lagi membahas rupa dari dua kelompok, yaitu apa? Kelompok Mahabhuta dan Upadaya rupa. Tidak lagi membahas rupa dari 11 kelompok, yaitu Upadaya rupa, Mahabhuta, lalu Pasada rupa, Gocara rupa, Bawa rupa, tidak lagi membahas itu. Kita tidak lagi membahas rupa apa itu Patawi Datu, apa itu Podatu, apa itu Tejo Datu, Wayo Datu, dan seterusnya sampai Upasaya, Santati, Jarata, dan Anicata. Itu dari sisi karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat. Itu sudah clear. Teman-teman harus terus itu diulang. Kenapa? Karena kalau itu diulang, teman-teman bisa menguasai rupa sampai rupa yang kelima, ya, terutama rupa witi nanti. Pelajaran rupa yang tersulit yang kita akan hadapi di penghujung materi rupa ini ya. Sebelum kita membahas nibbana tentunya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kita membahas rupa yang namanya rupa wibangga. Kebetulan sahabat Kalenamita kita, Korudi dan Cilili sudah membuat materi rupa dengan menggunakan program yang luar biasa yang dilakukan oleh Korudi. Program ini saya pikir ini adalah program yang paling baik sekali. Ini program yang nggak pernah ada dimanapun ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat program ini dari sisi yang berbeda. Kita bisa melihat program ini dari sisi yang berbeda, yaitu kita sudah membahas rupa dari rupa wibangga, rupa samudesa. Selanjutnya kita membahas rupa yang kedua, yaitu rupa wibangga. Ya, rupa wibangga. Kalau kita klik rupa wibangga itu, bunyinya menjadi seperti ini. Rupa wibangga adalah pengupasan secara luas, dari rupa atau klarifikasi materi. Nah, ini dia. Ya, kita lihat seperti ini, kelihatan tidak tampaknya. Klasifikasi materi atau pengupasan secara luas dari rupa. Jadi rupa yang 28 itu bisa dilihat dari sifatnya, bisa dilihat dari pasangannya, gitu ya. Ternyata rupa itu bisa punya sifat, punya punya ada 8 sifat dari rupa, dan yang kedua ada sebelah. Kalau di buku Dr. Montimun misalnya ada 9 pasang, di buku Pak Pandit Kaharudin ada 11 pasang, di buku yang mulia Asin Keminda ada 12 pasang. Jadi makanya saya tulisnya 11 dan 12. Sebenarnya 11 12 pasang itu apakah berbeda? Sebenarnya tidak berbeda, cuman ada sebagian yang disatukan. Jadi saya coba untuk memberikan nanti bahwa materi ini saya ambil dari beberapa buku narasumber supaya kita bisa dapatkan informasi yang lebih luas ya. Baik teman-teman sekalian, inilah maaf, inilah materi rupa yang disebut sebagai rupa wibangga. Guru saya yang hari ini ulang tahun, yang mulia Asin Keminda, selalu memberikan informasi kepada saya sebelum kita memulai materi yang baru, kita harus menghormat yang mulia Bante Wen Anuruddha yang menulis kitab Abhidhamma Sanggraha ini. Beliau menuliskan syair seperti ini: Sabanca panetang rupang ahetukang, sapacayang sasawang sasangkatang lokiang, kamawacarang anaramanang apahataba mewati, ekawidampi ajati kaba hira diwasena bah benggacat. Yang kalau diterjemahkan dalam kitab buku beliau,
Selanjutnya, semua materi adalah satu jenis dari semua keseluruhan, yaitu tanpa akar. Ini dia ahetuka kalimatnya, tanpa akar. Kalau kita nanti bicara di ini kan sairnya, tapi nanti kita perdalam. Yaitu kalimatnya adalah uh, kasawang yang kama wacarang anang pada eka gitu ya, jata. Nah, jadi disebutkan adalah yang pertama adalah tanpa akar, lalu sapacaya dengan kondisi dengan noda, lalu terkondisi, lalu sasawa itu kena dengan kup indriawi, dan seterusnya. Kita akan lihat. Jadi ini sudah sesuai dengan syair yang diutarakan oleh Yang Mulia Anuruddha ketika beliau menulis kitab Abhidhamma Tasangga ini ya. Oke, kita akan lihat gambar ini belakangan. Kita lihat dulu detailnya seperti apa. Jadi Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita membahas apa itu yang disebut sebagai rupa wibangga atau klasifikasi daripada materi. Kita sudah tadi saya katakan ya bahwa dalam kitab Abhidhamma ini kita bisa belajar bahwa yang namanya materi atau rupa ini, ya rupa ini, yang rupa 28 ini adalah yang pertama kata beliau dalam kitab suci, yang pertama adalah memiliki sifat. Rupa ini punya sifat. Ya, sifat yang pertama adalah tanpa akar, ahetuka. Tanpa akar atau dikenal sebagai ahetuka. Ya. Kalau kita lihat seperti apa, maaf saya tanpa akar atau tanpa kondisi karena ketiadaan. Kalau kalimatnya karena ketiadaan gitu kalimatnya. Ketiadaan dari apa? Ketiadaannya akar. Ketiadaannya akar apa? Kan akar ada 3 tuh. Akar seraka, loba, akar dosa, dan akar moha. Jadi kalau kita melihat teman-teman sekalian, jadi maaf, kalau kita berbicara tentang rupa wibangga ini, maka dalam klasifikasi materi rupa menurut Awen Anuruddha adalah berupa kita itu adalah tanpa akar. Kalau kita merasa bahwa tubuh ini ada akarnya, ada loba dosa moha ketika saya serakah, makan yang banyak, kalau perut saya jadi buncit misalnya, memang betul adanya, itu karena tubuh saya serakah. Tidak. Karena tubuh ini tidak merasakan serakah, tubuh ini tanpa akar, yang merupakan, kalau kita nanti bicara kita bicara di bab 1 Abhidhamma, kalau teman-teman kita lihat nih, bab 1 Abhidhamma ya teman-teman. Kita sudah belajar itu bab 1, saya coba exit dulu. Saya kembali ke bab 1 misalnya. Di bab 1 ini teman-teman lihat, yang namanya tubuh ini adalah apa? UPK. Dia bukan hanya UPK, dia adalah kaya winyanang ya. Kaya winyanang ini bisa, kesadaran tubuh ini bisa adalah ahetuka. Lihat, warnanya hijau. Kalau yang di atas adalah wipaka kama buruk, kalau yang di bawah adalah wipaka kama baik, sehingga ada kalimat suka di situ. Seolah-olah tubuh ini merasakan suka, bahagia, memang betul tubuh ini punya perasaan senang, suka duka saja. Ya, tubuh ini bisa merasakan suka duka dalam tanda kutip tapi dia bersentuhan dengan kondisi batin. Ya, jadi kalau tubuh sedang sakit, tidak hanya tubuh yang mengalami duka, tetapi juga batin ikut mengalami duka karena dia punya jiwitindriya yang sama gitu ya, antara tubuh dengan batin. Tapi yang hari ini saya jelaskan kepada teman-teman bahwa tubuh ini adalah ahetuka sesuai dengan bab 1. Ya, tubuh ini adalah ahetuka.
Kalau Anda merasakan tubuh ini Anda bahagia, contoh sederhana misalnya, saya membuat contoh saja. Ini jam tangan. Kelihatan ya jam tangan ya? Oh, ini jam tangan. Kelihatan ya? Jam tangan ini saya dapat hadiah dari orang lain. Ketika saya mendapatkan hadiah jam tangan ini, lalu saya pasangkan jam tangan ini di tangan saya, dan apa yang terjadi? Siapa yang senang, teman-teman? Yang senang tubuhnya atau batinnya? Lalu saya ceramah di hadapan Bapak Ibu, teman-teman kalian minta Romo Ramani semua dengan cara begini. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Ya, supaya apa nih? Pamer. Ya, supaya saya pamer. Oh, Romo punya jam baru. Gitu ya. Lalu timbul kesombongan nggak saya? Saya pasti timbul kesombongan. Kenapa? Karena eh, tubuh ini pasti yang sombong siapa ini? Karena saya tidak bisa membedakan bahagianya. Sekarang saya tanya, bahagianya tangan atau batin saya ketika saya mendapatkan jam tangan ini? Soalnya yang bahagia itu batin, bukan tangan. Ya, buktinya tangan ini kita gerakan kayak Winyati kan mengikuti iramanya dari batin kan. Saya gerakan tangan ini, bisa dong saya ceramah, saya tutup tangan ini nggak kelihatan Ibu, Romo, Ramani semua. Nggak kelihatan kan, bisa ya. Tapi saya sengaja mencoba begini, menonjolkan ini, supaya apa? Romo, Ramani, Bapak Ibu, lihat tangan saya begini lagi ya, pamer. Oh, Romo punya jam baru. Kan begitu ya. Padahal yang senang siapa? Batinnya. Kenapa yang senang batinnya? Karena ketika handphone ini, ketika jam tangan ini rusak, ketika jam tangan ini rusak, pecah, hilang, misalkan begitu. Karena cepat atau lambat kan rupa ini memiliki apa? Kalau kita belajar tentang 5 perenungan dalam Abhidhamma Pancawekana misalnya, sabehime pehinana pehinana bawa wina bawa, bahwa segala sesuatu yang kita cintai dan kita senangi ini, cepat atau lambat dia akan berpisah dari hidup kita. Kalau tiba-tiba handphone ini jatuh, lalu pecah, siapa yang menderita? Tangan saya atau batin saya? Batin ya, nggak mungkin tangan saya begini, merasa sedih. Kenapa Romo jamnya hilang? Kan nggak begitu ya. Yang tampak sedian saya dari mana? Di wajah, bukan di tangan. Karena ekspresi batin kita terletak di wajah kita. Karena itu, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, jelas sudah kita bisa mengakui ajaran Buddha begitu luar biasa bahwa sesungguhnya yang namanya rupa atau materi itu punya sifat ahetuka. Kita lihat di Rupa Wibangga, karena materi kita bicara materi di pelajaran kedua, dia memiliki sifat yang namanya ahetuka rupa. Apa itu ahetuka rupa? Tanpa akar. Ketika dia tanpa akar, teman-teman sekalian, karena ketiadaan akar dari loba dosa moha nggak ada. Di tubuh ini nggak ada loba dosa moha. Sama juga misalnya ketika saya pulang dari tempat bekerja, ya misalnya di sore hari, lalu tiba-tiba rumah saya kosong, saya tidak menghubungi istri dan anak-anak saya, ternyata tidak ada, perut saya terasa lapar, dan ketika saya buka centong nasi saya atau panggok nasinya, ternyata ternyata apa? Ternyata saya lihat makanan itu adalah makanan yang tadi pagi saya sarapan. Saya melihat hanya nasi dingin dan sambal yang sudah tinggal udak aduk, lalu ada yang tinggal ada tahu dan tempe goreng saja. Saya pegang juga terasa dingin. Apa yang melihat? Kalau saya melihat itu, saya tiba-tiba timbul kemarahan, batin saya tidak sehat, kemana saja nih istri dan anak-anak saya. Padahal kalau kita bejek-bejek itu, atau kita belah-belah itu tahu,
kita belah-belah itu tempe misalnya, kita tidak pernah menemukan adanya kebencian di sana. Tempe tidak ada kebencian, tahu tidak ada kebencian. Kenapa kok saya melihat tahu tempe itu, lalu saya tiba-tiba timbul kemarahan, timbul dosa? Karena batin saya tidak sehat. Batin saya tidak sehat, saya membandingkan orang lain kalau pulang kerja, disambut oleh anaknya, oleh anjing kesayangannya, oleh istrinya, dibukain sepatunya, lalu disiapin makanan yang hangat. Tapi saya tidak dapat merasakan itu, lalu saya timbul marah, dan emosi saya kepada tempe dan tahu yang tadi pagi digoreng oleh istri saya dengan cinta kasih. Saya bejek-bejek itu tahu tempenya, tidak ada kebencian di dalam tahu tempe itu. Tahu tempe adalah materi. Dia adalah ahetuka. Jadi kalau Anda melihat saya sebel, Anda melihat saya benci, kalau Anda belah-belah tubuh saya, tidak ada kebencian di dalam tubuh saya. Tidak ada loba dan dosa dalam tubuh saya. Loba dan dosa itu adanya di batin Anda yang sedang tidak sehat itu. Jadi kalau kita membenci orang, menyukai orang, lalu timbul keserakahan ingin memiliki, mengungkapkan rasa cinta, kasih sayang, di situ ada loba. Padahal tubuh itu, tubuh istri kita, anak-anak kita, kalau kita belah-belah komponennya hanyalah 32 kotoran, sesuai dengan kaya nupasana yang kita pelajari dalam sutta. Ya, dalam lakana sutta kita bisa melihat itu. Tetapi kita tidak bisa melihat rupa sebagai sawa ahitma. Kita tidak bisa melihat rupa sebagai ahetuka rupa. Kita melihat rupa itu di dalamnya ada loba, ada dosa, ada moha. Betul ya? Kita melihat rupa itu, oh dia cantik. Karena dia cantik, maka timbul loba saya untuk memilikinya. Oh dia jelek, saya tidak suka, saya tidak senang. Ada penolakan di situ, ada dosa di situ. Padahal kalau yang namanya wanita cantik, wanita tidak cantik bagi pria, cowok ganteng dan tidak ganteng bagi wanita, di dalamnya tidak ada ahetuka rupa. Rupanya tidak berakar. Oh kalau gitu Romo, ketika saya melihat seseorang menarik karena kecantikannya, lalu karena kegantengannya, berarti saya masih melihat rupa sebagai hetu rupa. Ada akarnya di situ. Ya, seperti itu Romo Ramani. Kita bahas rupa seperti ini, waduh agama Buddha luar biasa ya. Sang Buddha sudah memberikan pencerahan yang begitu luar biasa. Tubuh ini mau cantik, mau tidak cantik, mau tua, mau muda, mau ganteng, mau tidak ganteng, mau peot ataupun kurus, mau gemuk ataupun gembior, semuanya tanpa akar. Ahetuka. Tapi kenapa kok tiba-tiba saya merasa bahwa kok ketika ada wanita cantik, ada pria ganteng, lalu timbul keserakahan saya? Seolah-olah di situ ada hetu, ada akar. Hetunya, akarnya bukan tubuhnya, bukan objeknya, tetapi adalah batin kita yang tidak sehat itu. Ya, kalau perenungan ini bisa Anda laksanakan, Anda sudah vipassana. Jadi vipassana itu adalah perenungan. Anda renungkan saja bahwa rupa ini hanya punya sifat yang tidak usah 8 lah. Anda pahami satu saja sebagai ahetuka rupa. Ketika Anda marah dengan suami Anda, ketika Anda memarahi suami Anda yang selalu tidak sesuai dengan harapan Anda apa yang Anda marahkan dari suami Anda? Soalnya suami Anda adalah ada dosanya di situ. Lalu Anda mengumpatkan kemarahan Anda dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan. Padahal suami Anda kalau dibelah-belah tidak ada dosanya. Ya, tidak ada kebenciannya. Tapi yang ada adalah batin kita yang sedang tidak sehat. Karena sikap dan perbuatan suami kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di situ ada perbandingan. Ketika kita sudah mulai membandingkan suami kita dari masa lalu, sekarang dan akan datang, kok ada perubahan, ada timbul kecewa. Padahal sebenarnya suami kita ini rupanya tidak ada akarnya. Jelas sampai situ ya, Romo Ramani dan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita bahwa tubuh tanpa loba, dosa, dan moha. Dalam tubuh tiada keakaran, tidak adanya akar keserakahan dan kebencian. Tidak hanya loba, dosa, moha loh.
tapi juga aloba, adosa, amoha loh, yang berasosiasi dengan rupa. Ya, ketika Anda melihat seorang figur Bante yang menurut Anda tenang, damai karena kekuatan meditasinya, lalu Anda merasa tergiur, Anda merasa piti Anda muncul, Anda tiba-tiba menjadi penyanjung dari biku tersebut. Apa yang terjadi? Anda merasa ketika dekat dengan biku itu, Anda timbul somanasa, perasaan adosa, amoha, alobanya hilang. Hal tidak ada. Anda kenapa bertemu dengan biku yang memiliki moralitas seperti itu? Karena kekuatan masa lalu Anda. Kenapa Anda menyukainya? Kenapa Anda bisa tiba-tiba tenang? Karena Anda sedang batin, Anda sedang sehat. Seperti itu ya, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita berbicara tentang ahetuka rupa, ya, kalau kita berbicara tentang rupa, berarti yang pertama, tidak memiliki akar. Selain apa? Selain ada yang baik juga kan? Selain yang baik juga. Yaitu akar apa? Aloba, adosa, dan amoha. Pokoknya nggak ada tuh akar. Ya, Romo Ramli dan Bapak Ibu. Dia semua tanpa akar. Ya, yang berasosiasi. Nggak ada dia berasosiasi dengan ini, nggak ada. Ya, kalau kita bicara dari sifat akar, rupa adalah gitu ya. Menurut Ahetuka rupa adalah fenomena materi. Rupa adalah fenomena materi. Ya, dan dia bukan fenomena mental. Dan bukan fenomena mental. Kalau fenomena mental ada apanya? Kalau fenomena mental ada apa? Ada akarnya, ada berasosiasi dia. Ya, rupa ini, teman-teman sekalian, rupa ini dia tidak muncul dengan satu akar, bahkan 6 akar. Akar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia tidak muncul dengan satu akar, bahkan 6 akar nggak muncul tuh rupa. Ya teman-teman ya. Kalau kita bicara begitu berarti dhamma yang muncul bersamanya dengan akar, ya. Kita bicara dhamma yang muncul bersamanya dengan akar hanyalah dhamma yang bersifat mental. Jadi yang dhamma yang muncul bersama akar hanya apa? Hanya hanya apa teman-teman? Hanya mental bukan materi ya. Oh sorry. Ya hanya fenomena hanya mental atau batin. Ya. Batin punya fenomena loba dosa moha. Ya, kenapa? Karena di dalam batin ada cita dan cetasika. Cita dan cetasika itu ada akarnya. Kalau kita lihat lagi bahwa semua rupa bukanlah akar, semua itu berarti keseluruhan. Kalau kita bicara semua, jadi yang pertama ini yang disebut sebagai ahetuka rupa, semua itu berarti apa? Semua rupa bukan akar. Semua rupa bukan akar. Itu maksudnya apa? Kalau kita lihat semua ini adalah keseluruhan. Semua adalah keseluruhan tanpa sisa. Tanpa sisa. Dalam bahasa Pati, sakalang. Sakalam. Lang. Jadi M gini kan. Sakalang atau niwa rasa se. Atau ni itu berarti niwara sesang. Sesang.
semua kerupa secara keseluruhan tanpa sisa. Sakalang atau niwara sesang. Jadi semua materi tanpa kecuali adalah bukan akar. Tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali bukan akar. Ya teman-teman tahu. Kalau kita lihat rupa, rupa adalah memiliki karakteristik. Karakteristik. Karakteristik ya. Apa karakteristik rupa? Umum. Karakteristik umum. Umum itu berarti menyeluruh all ya. Atau kita bicara dalam bahasa Pali namanya samanya. Itu samanya itu universal ya. Samanya lakana. Apa teman-teman? Semua sifat rupa samanya laka keadaannya yang senantiasa berubah. Ingat nggak kita pernah belajar itu? Rupa senantiasa berubah ya. Karena kata kalimatnya apa? Rupati berubah. Gitu ya, berubah ya. Berubah. Ya, dia berubah. Nah, saya berubah oleh apa? Masih ingat nggak? Oleh dingin sama panas ya. Ingat pelajaran pertama kita belajar. Dingin dan panas. Makanya kalau tubuh kita kepanasan, melebihi suhu normal, dengan sekian derajat Celcius, kita minum salah satu obat untuk menurunkan panas. Semakin tinggi kita akan setip anak itu dan akhirnya bisa meninggal dunia. Kalau kita mendingin, kegigilan mendingin juga semakin dingin badan kita, itu tandanya tubuh sedang tidak sehat. Akan mengalami perubahan dia. Lalu kalau kita bicara tentang definisi akar, dia bukan akar, artinya apa? Penjelasan analisis tentang penolakan. Penjelasan analisis tentang penolakan di situ, ya. Penolakan. Penolakan kenapa? Karena adanya akar secara umum. Karena adanya akar secara umum. Jadi bayangkan teman-teman nih seperti ya, kita tahu eh, akar itu beberapa macam. Kalau teman-teman nanti belajar di bab 3, kita coba ulang ya. Ada 4 macam akar nih. Kalau kita pernah belajar di bab 3 ya. 4 macam akar itu 4 macam akar yaitu apa saja ya, kita lihat. Yang pertama hetu atau hetu sebagai akar. Hetu. Apa itu hetu? Hetu sebagai akar. Hetu sebagai akar dia. Ya, ada 3. Kalau kita bicara hetu itu ada 3, yaitu saya pakai merah ya, sesuai apa? Biru dulu deh. Biru itu apa? 3 kusala hetu. 3 kusala hetu artinya apa? 3 karma baik, perbuatan baik kan, biru ya. Terus yang ketiga apa? 3 itu kan berarti aloba, dosa, moha. Kalau 3 aku salah itu berarti apa? Loba, dosa, dan moha ya. Dan yang ketiga adalah 3 abya kata hetu. Yaitu apa? Aloba, dosa, dan amoha. Hetu sebagai akar. Yang kedua, kita pernah belajar namanya pacaya hetu. Masih ingat belajar pacaya hetu di mana? Hetu pacayo di mana itu? Di Patana ya, di Patana. Hetu pacayo itu kita pernah belajar di Patana, artinya apa? Hetu sebagai kondisi.
Kan ada pacaya di situ sebagai kondisi. Nah, kalau hetu sebagai kondisi, kalau kita pernah belajar kita melihat lagi pelajaran Patana kita, ya, yaitu ada empat mahabhuta. Ada empat mahabhuta di situ. Ya, empat mahabhuta itu salah. Kok mahabhutanya jadi begitu, ya? Empat empat mahabhuta, ya. Yaitu apa? Empat mahabhuta adalah het, hetu. Empat mahabhuta adalah hetu, akar. Empat mahabhuta adalah kondisi. Dia sebagai hetu, dia sebagai akar. Empat mahabhuta adalah hetu, gitu ya. Empat mahabhuta adalah apa? Pacayo. Pacayo itu apa? Kondisi. Dia sebagai hetu, juga sebagai kondisi. Itu kita pelajari di bab 8 ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, melihat utama. Utama hetu. Apa itu utama hetu? Hetu sebagai faktor yang utama. Akar maksudnya ya. Sebagai faktor yang utama. Sebagai faktor yang utama. Kalau kita lihat, apa yang faktor utama itu? Ya, teman-teman sekalian, kita lihat kama baik dan kama tidak baik. Kama baik dan kama tidak baik, gitu ya, adalah sebab. Adalah sebab. Ya, untuk wipaka, makanya warnanya hijau. Wipaka itu buah yang munculnya di diri sendiri. Di diri sendiri. Amin ya, teman-teman ya. Kalau kita ada objek kita menyenangkan, kita punya objek menyenangkan kan, karena kan tubuh kita masa punya objek yang menyenangkan ya. Objek yang menyenangkan adalah faktor yang utama ya di dalam kemunculan kusala wipaka. Jadi jelas ya teman-teman. Kalau tubuh ini merasa sehat, kok bisa terasa senang, karena ada buah. Ada yang namanya utama hetu. Karena ada faktor utama di dalam kemunculan sebagai kusala. Tapi kalau misalnya objeknya tidak menyenangkan kembali ya, objeknya yang tidak menyenangkan, gitu kan, adalah apa? Adalah faktor utama bla 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 sama, tapi dia merupakan adalah aku salah wipaka. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kalau kondisi kita sedang tidak fit, tidak sehat, pasti ada buah kama buruk di masa lalu yang sedang berbuah. Termasuk juga mungkin toko kita sedang sepi, termasuk juga mungkin usaha kita sedang tidak berjalan dengan baik, ataupun mungkin pekerjaan kita sedang ada masalah. Itu semua kan objek-objek yang tidak menyenangkan. Itu kenapa? Karena faktor yang disebut utama hetu. Hetu sebagai faktor yang utama. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ya teman-teman. Rasanya kita nggak dapat nih empat-empatnya ya, nggak apa-apa ya, sedapatnya ya.
Kita bicara tentang sadaharana hetu. Ada yang namanya sadarana, sadarana hetu. Apa itu sadarana hetu? Sadarana hetu adalah hetu sebagai kondisi yang umum. Hetu sebagai kondisi yang umum. Ya, itu sebagai kondisi yang umum. Ketika dia ketika dia sebagai kondisi yang umum itu, maka ya, jadi kondisi umum ya. Ketidaktahuan menjadi kondisi, ini kalimat ada telepon, mohon maaf ya. Ketidaktahuan gitu ya. Kalimatnya ketidaktahuan menjadi kondisi gitu ya, yang umum untuk semua formasi-formasi yang disertai dengan kehendak, atau kalau kita kalimatnya adalah sankara. Sankara menyebar dengan arti yang menyebagai kondisi. Artinya ini sebagai kondisi ya, menyebar dengan arti sebagai kondisi. Sebagai kondisi. Itu kalau kita hetu, ahetuka, rupa. Ya. Karena kalau kita bicara definisi hetu itu ada 4 macam. Dia menjadi hetu-hetu, caya hetu, utama hetu, dan sadarana hetu. Jadi jelas ya teman-teman? Kita sudah belajar tentang sifat rupa. Yang pertama adalah ahetuka rupa. Ya, ahetuka rupa itu adalah rupa yang tanpa akar. Jadi kita dapat dari pelajaran ini, kita ambil saja yang berikutnya ya. Jadi kita belajar dari rupa wibangga. Kita belajar rupa wibangga gitu ya. Ini rupa wibangga adalah materi yang kedua dalam pelajaran rupa. Rupa wibangga. Maka rupa itu memiliki yang pertama, yang utama adalah yang A gitu ya lah, adalah rupa memiliki sifat. Sifat ya. Ada 8 sifatnya, yaitu yang pertama hetu. Ahetuka. Oh jadi hetu sih. Ya sorry ya. Ahetuka rupa. Ya, ahetuka rupa itu adalah rupa yang tanpa akar. Sudah saya jelaskan ya, teman-teman ya. Ini pelajaran yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua, kita bicara namanya sapacaya. Sapa, 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 sapacaya. Rupa. Apa itu sapacaya rupa? Sapacaya rupa adalah rupa dengan kondisi. Dengan kondisi. Ini ada ya. Kita lihat yang sekarang ini ya. Saya sengaja tidak pakai ini, gambar ini, supaya kita bisa balik ke sini ya. Jadi ya teman-teman, sekarang kita membahas rupa dengan apa? Sapacaya rupa. Sapa,
cahaya rupa. Sapacaya rupa itu apa, Romo? Ya, tadi dikatakan sapacaya rupa adalah rupa dengan kondisi. Tadi tuh ada yang namanya apa? Yaitu pacayo. Apa yang membedakan? Kita lihat ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara sapacaya rupa, kenapa kok dia tanpa? Kenapa kalimatnya? Kenapa rupa dengan kondisi? Ingat lo ya, semua rupa kondisi kan. Dia tidak bisa berdiri sendiri kan. Dia harus ketika ketika caku winyana ini muncul, maka ada komponen-komponen lain yang menyertainya. Maka dari itu ketika kita bicara sapacaya suta rupa ini berarti karena setiap materi gitu ya. Karena setiap materi eh, memiliki kondisi khusus masing-masing. Kondisi khusus masing-masing. Gitu ya. Rupa tidak muncul tanpa sebab. Ya, kenapa kita sudah belajar di atas kan? Rupa tidak mungkin tidak muncul. Yang pertama ya, rupa tidak muncul tanpa sebab akar ya, tanpa sebab, tapi selalu muncul, tapi selalu muncul ya karena salah satu dari 4 sebab. Tetapi selalu muncul karena salah satu dari 4 sebab. Apa 4 sebab itu? 4 sebab itu yang pertama adalah kita bicara apa teman-teman? Cita, utu, cita kama, sorry ya, kita bicaranya kalau dalam kitab Abhidhamma harusnya cita dulu, baru kama, baru utu, baru ahara. Ahara. Lalu orang bilangnya jadi cukai ya, tapi saya coba untuk menulisnya secara tidak berurut, secara berurutan sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari dari Wen Anuruddha Mahatera ya. Jadi semua Anda bisa bayangkan tuh. Jadi kenapa disebut sapacaya rupa? Paham ya berarti ya? Karena rupa dengan kondisi. Semua rupa adalah sapacaya tadi ya. Semua rupa adalah dengan kondisi nih, gitu ya. Pasti tentu ada sebabnya. Kenapa bisa begitu? Karena kan ada cita, kama, utu, dan ahara gitu kan. Kita lihat satu-satu nih. Kalau kita bicara, oh sorry ya, salah saya nih ya, mestinya kama dulu. Ya teman-teman belajarnya benar ya. Kama, cita, utu, dan ahara ya. Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah karena kama samudhana. Yang pertama nih. Karena ada kama samudhana. Kama samudhana rupa. Apa itu kama samudhana rupa? Kama samudhana rupa adalah rupa yang muncul dari kama. Ini harus dipelajari teman-teman ya. Karena nanti kita akan belajar kama jarupa, cita jarupa, utu jarupa, dan ahara jarupa itu yang terpenting dalam pelajaran dalam pelajaran Abhidhamma ini ya. Terkait dengan rupa. Nah, kuasa ini teman-teman sudah bisa paham. Rupa, kama samudhana rupa, itu bahasa Pali memang sulit bagi teman-teman yang baru dengar. Tapi kadang kita sering ulang, kalimat kama samudhana rupa ini akan menjadi familiar buat kita dengar ya. Rupa yang muncul dari kama ya, rupa yang muncul dari kama. Tentu kama itu tahu ya. Kama adalah perbuatan. Kenapa dia bisa muncul dari kama? Kalau kita lihat pasti punya alasan ya. Kama samudhana rupa ini materi hanya muncul
Jelasan ya, materi hanya muncul atau kameri atau gini lah kalimatnya materi yang hanya mempunyai gitulah saya kalimatnya begitulah lebih materi 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 yang hanya mempunyai kama sebagai kondisi. Jadi teman-teman harus tahu nih, berarti dia kenapa dia jadi rupa ini? Karena kondisinya dari kama, dari perbuatannya. Nanti kita akan belajar terkait dengan eh, pelajaran rupa yang ketiga. Kalau teman-teman nanti belajar pelajaran rupa yang ketiga, maka teman-teman akan menemukan bahwa rupa ini bisa muncul karena tadi kita akan perjelaskan tentang kama, cita, utu, dan ahara tadi. Ya. Jadi nanti ada kama yang muncul pasti dari rupa yang dihasilkan dari karma, jumlahnya nanti yang pasti ada 9, yang tidak pasti juga ada 9, sehingga semua total yang dihasilkan oleh kama biasanya hanya dari 28 rupa, ada berapa? 18 rupa ya, gitu. 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti. Tapi kita pelajari itu nanti di step berikutnya di materi ketiga, gitu ya teman-teman. Rupa samutana kita belajarnya ya. Oke, sebagai kondisi. Jadi kenal sebagai apa dirinya? Kalau kita dalam bahasa Pali namanya kama pacayo. Kita pernah belajar itu di mana? Kama pacayo di mana kita belajarnya? Di bab 8. Dilihat lagi ya. Kama pacayo gitu ya. Di bab 8. Tentang abidama ini. Ya, memang kenapa kalau mau baru belajar teman-teman yang baru join, kenapa kok ini siarannya baru sementara bab 8 sudah mulai, teman-teman nanti tahu kenapa alasannya seperti itu ya. Nah, jadi yang begitu ya. Yang kedua, kita berbicara. Yang kedua tentu apa? Cita samutana rupa. Cita samutana rupa itu apa? Ya kan? Jadi cita samutana rupa adalah rupa yang muncul dari kesadaran. Rupa yang muncul dari kesadaran. Kan cita ya, dari kesadaran. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Karena tadi kalau kita bicara cita samutana rupa, materi yang hanya mempunyai kesadaran sebagai kondisi. Materi yang hanya mempunyai kesadaran sebagai kondisi. Jadi apa nih kalau bahasa palingnya? Cita pacayo. Gitu ya? Cita pacayo. Kalau teman-teman belajar di bab 8 ada nggak cita pacayo? Ya, kita lihat ya. Lalu yang ketiga baru adalah apa? Utu keadaan ya. Yang ketiga adalah utu. Samu tanah rupa. Apa itu utu samu tanah rupa? Sama nih ya. Nanti ini dipahami ya. Karena ini pelajaran ini akan terus kita berlangsung, akan kita bicara kama, samutana, cita samutana. Nah, kita bicaranya jumlah rupanya ada berapa ya. Ini pelajaran buat kita untuk masuk ke tahapan berikutnya. Rupa yang muncul apa teman-teman? Dari temperatur, itu temperatur ya. Dari temperatur. Nah, kenapa disebut dia sebagai rupa samutana? Sama. Materi yang hanya mempunyai
apa? Yang mempunyai apa teman-teman? Temperatur sebagai kondisi. Sebagai kondisi. Atau utu pacayo. Mestinya ada ya di 28, 20, di 24 pacayo. Yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir, yang keempat adalah ahara nih. Ahara, samu, tanah, rupa. Apa itu ahara, samu, tanah, rupa? Rupa yang muncul, rupa yang muncul dari apa teman-teman? Ahara itu apa sih? Makanan ya, nutrisi. Makanan atau nutrisi. Nah, jadi teman-teman nanti akan tahu nih yang namanya kama samutana ada berapa citanya apa? Ada berapa rupanya cita samutana, nanti ada berapa rupanya utus samutana, ada berapa rupanya ahara samutana, ada berapa rupanya. Kenali dulu bahasa palingnya supaya mudah ya. Jadi ini adalah apa teman-teman? Materi yang hanya mempunyai apa? Mempunyai apa? Makanan atau nutrisi sebagai kondisi atau dikenal sebagai ahara pacayo. Sampai situ dipahami ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Tuh, kita belajar yang kedua apa teman-teman? Membahas rupa jadi apa yang kedua? Dari sifatnya. Dari 8 ya, kita baru bahas 2. Sapa caya rupa. Apa itu sapa caya rupa? Materi yang mempunyai kebutuhan. Atau materi yang punya dengan kondisi. Ya. Atau apa lagi? Kelihatan nggak? Atau materi apa tuh? Ya, kalau kita sapu caya itu yang punya kondisi. Kenapa sih Romo kok menulisnya yang mempunyai kebutuhan? Karena saya ambil dari buku yang lain. Iya, materi yang berhubungan dengan sebab, kama, cita, utu, dan ahara gitu ya. Jadi itu kita pakai penggalan-penggalan itu karena kita ingin mengambil dari buku-buku yang berbeda itu. Ya, teman-teman ya. Sekarang yang ketiga apa nih? Sasawa. Oh, kita jelaskan dulu. Jadi teman-teman berarti kalau gitu sapa caya yang ketiga, yang kedua ya. Sapa caya adalah rupa itu punya sifatnya apa tadi? Rupa kita ini membutuhkan makanan loh. Rupa ini kita membutuhkan kondisi utuh ya, hara, makanan, utuh, temperatur, membutuhkan cita, membutuhkan kesadaran. Supaya dia apa, teman-teman? Itulah makanannya tubuh, itulah kondisi tubuh. Kalau kama cita utuh ahara ini tidak mengkondisikan tubuh, makanya kalau kita tidak makanan asupan makanan yang kita masukin ini ditolak oleh tubuh karena mual, itu penyakit yang dialami oleh orang-orang yang sudah menjelang kematian kan. Jadi mual, muntah, sampai tidak bisa menerima sari makanan, apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya atau orang yang dicintainya? Pasti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan apa? Dimasukkan infus yang membuat supaya tubuh bisa menerima ahara makanan. Karena di rumah sakit keadaannya kondisinya dingin, dia membutuhkan apa lagi? Membutuhkan selimut, gitu ya. Terus ketika di rumah sakit dengan biaya yang sangat mahal, ya dia pikirkan, aduh buat bayar rumah sakit ini bisa berapa duit, kondisinya tambah tidak cepat sembuh, gitu kan. Apalagi kondisi hama, perbuatan yang dilakukan setiap hari, nggak menopang jasmaninya. Jadi dari situlah kita tahu bahwa tubuh ini memiliki sifat sapa caya rupa. Ya, tubuh memiliki sifat yang namanya sapa caya rupa. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah sasawa rupa. Apa teman-teman? Yang kedua adalah sasawa rupa. Materi yang menjadi objek dari asawa.
Apa itu asawa? Noda batin. Ya, kita lihat nanti yang berikutnya itu seperti apa. Jadi yang ketiga ini, teman-teman, kalau kita lihat berarti yang ketiga adalah yang ketiga ya, berarti melihat rupa ya, rupa memiliki sifat, nanti rupa memiliki pasangan yang B-nya ya. Yang memiliki sifat yang pertama adalah ahetuka rupa, yang kedua adalah sapacaya rupa, yang ketiga adalah rupa yang disebut sebagai sasawa. Sasawa. Sasawa rupa. Apa itu sasawa rupa? Sasawa rupa adalah rupa dengan noda batin. Rupa dengan noda batin. Ya. Lalu pertanyaan nih sekarang, kenapa kita bahas ya? Jadi supaya ini tidak saya kotori, saya pindah lagi slide berikutnya. Jadi yang kita pelajari adalah yang keempat nih ya. Yang keempat yang kita pelajari tentu dari sifat daripada rupa itu. Apa itu tadi? Sasawa. Sasawa itu dalam kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keempat apa ketiga ya? Ketiga ya, saya sorry. Mohon maaf, terima kasih. Menjadi keempat ya. Yang ketiga. Sasawa adalah dengan noda batin. Dengan noda batin. Ternyata betul ya, bahwa materi ini punya sifat sebagai noda batin, betul nggak? Yang tadi saya sampaikan dari awal. Nanti kalau kita bicara meditasi samatha bawana dengan 10 objek asubha, objek yang menjijikan itu di zaman Sang Buddha, banyak para biku dengan mengambil objek 10 asubha itu, karena objek kena tubuh ini menjijikan, maka noda batinnya mau menghantarkan para biku akhirnya bunuh diri loh. Banyak sekali itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara sasawa, sasawa adalah keadaannya disertai gitu ya. Keadaannya disertai dengan noda batin. Disertai dengan noda batin. Kenapa bisa begitu ya? Atau kalimatnya ada hasrat. Bahasa kita kan ada hasrat di indriawi. Betul kan? Kalau kita nonton misalnya film-film Korea gitu ya, film-film cewek-cewek Korea atau cowok-cowok Korea begitu ganteng dan cantik, ada hasrat yang kita pengen juga seperti pujaan aktor yang kita tonton kan begitu ya. Yang berkeberlangsungannya gitu ya. Yang keberlangsungannya berkaitan dengan diri sendiri. Dia munculnya di mana teman-teman? Di dalam arus batin para makhluk. Munculnya di dalam batin para makhluk ya. Di dalam arus batin para makhluk. Para makhluk. Makhluk hidup tentu ya. Rupa, kenapa rupa disebut sebagai asawa? Kira-kira kenapa? Karena rupa adalah objek asawa. Rupa adalah objek asawa. Kenapa disebut objek asawa? Karena di dalam cetasika, kalau kita melihat cetasika nih, di bab kita lihat nih ya teman-teman.
Kalau kita exit, kita kembali ke bab 1 gitu ya. Di dalam rupa, dalam cetasika, kita bilang cetasika. Di dalam cetasika ada apa? Ada loba, ada diti, ada loba diti mana ya? Ini dalam ada loba, ada sawa di sini. Kan kalau kita bicara ini adalah papanca dhamma. Loba diti mana ini kan papanca dhamma kan? Tentu dalamnya juga ada moha ya. Karena kalau kita bicara loba diti mana pasti ada moha. Loba diti mana kan papanca dhamma. Papanca itu dhamma. Kenapa itu papanca dhamma? Itu adalah yang menghantarkan kita terus tumimba lahir. Jadi yang menghantarkan kita terus tumimba lahir karena kita memiliki loba, diti, dan mana gitu ya. Dan kalau kita bicara loba diti mana termasuk dari bagian dari asawa, kekotoran batin. Begitu ya, biar dipahami. Kenapa sih belajarnya kok muter-muter Romo? Ya begitu memang. Kita selalu berkaitan satu sama lain. Ya. Nah, teman-teman, jadi kita kembali ke oh, masih ya kita salah ya, saya salah. Kita kembali ke tulisan dulu. Jadi rupa adalah objek asawa, yaitu apa? Cetasika ada apa? Loba, diti, mana. Gitu ya. Kalau nanti teman-teman belajar di bab 7, kita kembali ke bab 7 ya. Teman-teman nanti lihat bab 7 kita. Ya. Pelajaran bab 7 itu mengajarkan kita apa nih? Kita lengkap loh sebenarnya ya. Saya exit dulu, sekarang kita lihat bab 7. Samucaya. Samucaya, lihat bab 7. Teman-teman lihat, ada kumpulan aku salah sanggaha. Kumpulan dari kekotoran batin. Kategori adalah yang tidak bermoral. Yaitu apa saja? Ada 9 nih. Asawa, oga, yoga, ganta, upadana, niwarana, anusaya, sampaja, samyojana, dan kilesa. Kalau teman-teman kembali melihat bab 7 kita, Bidama di YouTube ini, teman-teman baru tahu yang namanya kekotoran batin sebagai kelompok daripada aku salah. Di dalamnya adalah asawa. Apa itu asawa? Itu ada 4. Ingat ya, kalau kita bicara di Sutta, asawa hanya 3. Tapi di Abhidhamma kita bicara asawa ada 4. Kalau tidak salah ya. Mungkin hampir beda sedikit ya. Di mana kalau kita lihat di Dhammacakkappavattana itu Sutta ada kama sawa. Apa itu kama sawa? Kama sawa adalah kekotoran kekotoran dari nafsu indriawi, atau kalimatnya bisa dikatakan sebagai kemelekatan pada kesenangan indriawi di alam indria. Kalau kita bicara di alam indria berarti di alam yang memiliki 6 pintu, yaitu caku pasada, caku dwara, sota dwara, ganda dwara, jiwa dwara, kaya dwara, dan mano dwara. Di mana yang alam kesenangan indriawi yaitu alam kama sugati bumi, gitu ya. Minus mungkin nyeraya. Teman-teman lihat di situ ada kama sawa. Kalau kita lihat cita dan cetasikanya, kama sawa itu apa? Kama sawa itu adalah loba. Kama sawa adalah loba. Loba berapa? Loba mula 8. Nyalah dia nih. Ya, hitam semua. Dan di dalamnya ada loba di sini. Oke, setuju? Kita lihat ya, teman-teman ya. Lalu ada yang namanya, ini semua loba nih. Jadi kalau kita bicara ke, ya kita kembali ini back ya. Saya belum menemukan kembalinya mana. Oh nih. Oke. Kita lihat ya. Bawah sawa, apa itu bawah sawa? Bawah sawa adalah kekotoran batin dari kehidupan alam rupa, alam arupa atau arupa jana. Ada keinginan kita untuk lahir di sana, ya. Ini pasti akarnya apa? Sama. Akarnya apa? Loba. Ya, ini akarnya pasti loba. Tapi lobanya yang apa?
yang ditigata wipayuta. Jadi ketika Anda ingin melahir di alam dewa, alam Brahma, maka yang bekerja di situ adalah ditigata wipayuta. Yang tidak bersekutu dengan pandangan salah, bukan berarti dengan pandangan benar ya, gitu ya. Dan tentu akarnya adalah loba. Ya, lalu saya coba cek ya. Ternyata ini bukan mana nih, nanti itu moha ya. Kita cek ya. Di sini teman-teman mohon maaf. Nanti LDM di sini adalah ininya bukan mana tapi apa? Moha ya. Nanti biar teman-teman tahu. Saya kembalikan. Kita lihat nih teman-teman ya. Lalu yang kalau kita lihat, kita tutup close. Jadi yang namanya bawah diti, ini baru di ya. Kekuatan batin dari pandangan. Di mana dia? Dia munculnya di diti. Ini di diti. Ya, cita-citakannya adalah kalau orang punya pandangan salah, berarti dia ada lobanya yang di tiga tawi payutang 4. Tapi diti di sini. Ada diti di sini. Ya. Diti ini pandangan salah. Ya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman, ini pelajaran bab 7 ya. Mestinya teman-teman bisa cek lagi. Yang terakhir adalah awija sawa. Awija sawa tentu karena pandangan salah ya. Moha. Awija sawa adalah, ajiwa sawa adalah seluruh kekotoran batin yang akarnya adalah moha. Ya, ini di bab 7 kita pelajari sudah. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Pasti teman-teman sudah lupa. Saya juga sama ya. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata rupa adalah objek asawa, yaitu loba, diti, dan moha. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di bab 7 sudah kelihatan ya tadi ya. Bahwa kalau kita bicara bab 7, ada yang namanya asawa itu ada 4 komponen. Masih ingat tadi apa komponen pertama? Saya pakai merah. Komponen pertama apa? 1, 2, 3, 4. Apa? Kama, sawah. Terus apa lagi? Bawah, sawah. Terus apa lagi? Diti, sawah. Gitu kan? Dan apa lagi terusnya? Asawa. Jadi diti. A, wija, sawah. Ini akarnya apa? Loba. Ini akarnya apa? Loba. Ini akarnya apa? Diti. Ini akarnya apa? Moha. Lengkap ya berarti ya. Loba, diti, moha. Kenapa dosa nggak masuk ya Romo ya? Apa? Dosa kok nggak masuk di sini? Tadi Romo. Kan tadi ketika bicara dosa, dosa itu berarti akar ya Romo ya. Dosa kan akar kan berarti kan? Iya. Loba dosa moha. Do kan berarti akar. Karena rupa tadi adalah ahe. Ya Romo nih. Rupa adalah ahe. Ahe itu kan ya Romo. Tuh. Sifat pertama Romo. Adalah rupa adalah ahe itu karupa dia. Rupa tidak memiliki apa? Loba, dosa, moha. Tuh. Maksud saya tuh kenapa yang tadi loba, diti, moha itu nggak ada dosanya ya asawa itu ya Romo ya? Iya. Karena kita bicaranya kalau nanti Romo belajar di bab 7 ya Romo. Kita belajar di bab 7. Seluruh kekuatan batin itu Romo, saya close ya. Ini kelompok loba dan moha. Ini juga hampir sama Romo ya. Di dalam kasawa, oga, yoga. Tapi nanti di sini Romo, di sini nanti Romo akan ketemu ada loba di semua adalah akarnya apa? Loba, dosa, moha Romo. Tuh. Kayak nanti bisa di saya, nanti ada 3, pasti dia ada dosanya Romo. Ya, pasti ada dosa. 3 misalnya kita lihat ya. Maka dia munculnya adalah dosa cetasika. Pasti dalam dosa dia. Ya, jadi Romo, kekuatan batin kita kan akarnya kan cuma loba, dosa, moha. Iya. Tapi untuk kelompok ini Romo, maaf ya, untuk kelompok kekuatan batin Romo ya, ternyata kekuatan batin itu tidak hanya ada asawa saja yang kita kenal selama ini. Ya Romo ya, maaf. Kekuatan batin itu ada asawa, ada oga, ada yoga, ada ganta, ada upadana, kemelekatan, ada niwarana,
Di situ lihat ada, di sini ada moha lebih banyak. Ini Wyapada juga sama nih. Tapi semua ini karakteristiknya adalah pasti apa? Loba, dosa, moha, Romo. Ya, Itu ya, Romo ya. ya, ya, ya. Tapi untuk asawa nggak ada dosanya. Untuk ogah nggak ada juga dosanya. Untuk yoga juga nggak ada. Dia baru muncul setelah ada apa, Romo? Ada niwarana, ada anusaya, ada samyojana, ada kilesa. Baru dia muncul dosanya. Begitu, Romo ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Jadi teman-teman sekalian, kalau lihat tadi seperti ini, ya, bicara sasawa, gitu ya teman-teman ya. Rupa menjadi apa kalau gitu? Rupa bisa menjadi objek dari, lihat loh, rupanya bisa menjadi objek loh. Rupanya bisa jadi objek. Nggak bisa, dia bukan objek itu sendiri, tapi rupanya menjadi objek dari apa? Kesimpulannya, dari cetasika apa? Cetasika apa? Ini yang sudah saya sebutkan, apa? Loba, terus diti, Moha. moha. Dalam bentuk apa, Romo, tadi? Asawa saja, karena kita dibatasi oleh apa nih, Romo? Asawa. Iya. Kenapa tidak ada mohanya? Karena kelompok awas asawa itu hanya adalah apa, Romo? Loba, Titik moha. dan moha saja, Romo. Tuh. Paham ya, Romo ya? Karena kita melihat apa ya? Melihatnya seperti itu, Romo. Kita teruskan lagi ya, Romo. Sebentar dikit lagi ya. Kita berdiskusi ya. Jadi Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, setiap kita berbuat baik, kita sering berbuat baik kan? Terus kita minta apa? Mengucapkan aspirasi kan? Kalau kita sering kebaktian, apalagi di tempatnya yang mulia Singkemida apa? Idame punyang asawakaya wahang hotu. Apa itu kalau kita bicara itu? Semoga jasa kebaikan saya ini dapat mengalir menuju ke arah kehancuran noda batin. Makanya kalau kita, maaf ya, ini kita sering, kalau kita belajar di Theravada yang selama ini kita kenal kan nggak diajarkan beraspirasi seperti itu. Tapi kalau kita di tempat-tempat yang rata-rata bikunya dari Myanmar, selalu kita digituin ya. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Semoga dengan jasa kebaikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda batin. Sekarang kita lihat nih, asawa, apa tuh? Terus apa lagi? Asawa kaya, Kayak wahang hotu. asawa kaya aawaha gitu ya. Asawa kaya awaha, Hotu. hotu ya. Hotu itu kan mengarah saja ya. Asawanya apa nih, Romo? Kita bicara asawanya itu apa? Loba titik moha. Iya, membawa apa nih? Jadi asawa itu adalah membawa apa nih? Asawa itu noda-noda batin ya. Noda-noda batinnya apa tadi? Loba Noda-noda batinnya apa? Loba, titik moha. witi, moha. Gitu, Romo ya. Terus apa? Kalau kita bicara eh, kaya itu apa? Kehancuran, Romo. Kehancuran. Kalau ayaha, awaha, membawa. Membawa kemana nih? Membawa dari satu tempat ke tempat lain, gitu lah ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Begitu, Romo. Jadi memang itu tekad kita ya. Kebaikan kita tidak akan pernah bisa menghancurkan noda batin, tapi bisa mengkondisikan gitu ya. Kebaikan kita tidak akan pernah bisa menghancurkan kehancuran noda batin, Romo. Karena kan kehancuran noda batin hanya dapat ditangkap kalau kita bisa melakukan vipassana dong. Tapi walaupun dia tidak bisa mengkondisikan kehancuran noda batin, dia juga bisa, tapi dia bisa mengkondisikan, Romo. Apa, Romo? Dia bisa mengkondisikan kan?
Ini saya begini lah. Artinya kebajikan kita gitu ya. Kebajikan kita ini tidak akan pernah bisa menghancurkan noda batin. Noda batin. Nah, sorry. Kalau kenapa Romo kok tidak bisa menghancurkan noda batin? Karena noda batin hanya dapat dilenyapkan kalau kita berwipasana. Bukan kebajikannya bukan berdana, menjaga sila, bukan, tapi dia berwipasana ya. Lalu tetapi gitu ya. Tetapi bisa mengkondisikan apa? Arus kesadaran kita mana nih teman-teman? Untuk mengalir gitu kan, mengalir ke arah kehancuran noda batin. Mengalir menghancurkan ke arah kehancuran noda batin. Begitu Romo ya. Asawa di sini bisa saja jadi apa? Jadi flowing out ke flowing in. Tapi dalam konteks, kalau kita dalam konteks noda batin, asawa adalah sesuatu yang memancar keluar. Asawa ini adalah sesuatu yang memancar keluar. Begitu Romo ya. Kenapa dia bisa memancarkan keluar? Karena memancarkan kemana tuh? Ke alam yang tertinggi, yaitu apa? Bahwa seorang bisa dapat lahir di alam yang lebih tinggi karena didorong oleh apa teman-teman? Oleh keserakahan. Ada kan yang namanya tadi tadi kita bicara di sini ada yang namanya bawa diti tadi apa? Kenapa orang bisa pengen mencapai jana? Karena dia pengen lahir dalam Brahma. Jadi asawa itu dia bisa saja dalam konteks noda batin, asawa adalah bahwa sesuatu yang memancar keluar bahkan dapat memancar sampai ke alam tertinggi. Kan ada orang yang namanya bawa sawa kan punya keinginan untuk apa? Untuk lahir di alam Brahma misalnya atau arupa Brahma. Tapi setelah dia lahir dalam arupa Brahma dan arupa Brahma itu dia melekatnya di situ. Melekat kan contohnya misalnya alam Brahma Baka gitu ya. Padahal dia kan alam Maha Brahma itu kan. Dia lihat ada orang selama ini kok apa makhluk-makhluk lain kok pada mati lagi, tapi dia tetap lebih merasa dirinya sebagai Tuhan kan gitu. Asawa ini, terutama bawah sawa gitu, asawa ini memancar ke dalam gotrabu. Bisa loh, Rom. Pada momen gotrabu yaitu pencapaian apa? Jadi kalau kita bicara asawa ini bisa memancar sampai ke gotrabu saja. Pada saat dia berganti silsilah dari pencapaian dhyana. Ya. Ke alam maga bisa nggak, Rom? Bisa, sampai maga saja. Tapi. Ya. Asawa juga bisa memancar keluar. Ini kan ke dalam. Kalau kita bicara asawa itu kan, bicara asawa ini kan bisa in, bisa out kan. Yang ke dalam kan bisa begini. Yang ke dalam kan bisa memancarkan keluar. Ke dalam itu bisa mencapai hanya sampai di gotrabu bisa. Tapi kalau keluarnya apa? Kalau saya korengan karena habis operasi, lalu misalnya saya tidak bisa merawat koreng itu jadi tumbuh nanah. Nanah itu menjijikan nggak? Menjijikan ya. Ya, jadi karena bisa lihat, jadi kita bisulan keluar nanah, terus kita keluar ya, telinga kita keluar congyan dan sebagainya, itu adalah asawa yang kotoran yang keluar dari tubuh. Jadi seperti itu Romo, Devi, materi kita hari ini hanya sampai bisa 3 saja ya, nggak bisa sampai 8, sorry ya. Nggak apa-apa, Romo. Dicicil pelan-pelan. Oke, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Romo. Boleh. Oke.
Kepada Romo Ramani, Bapak Ibu dan kalian kita dipersilakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung unmute. Saya mau Oke, nanya Romo. Romo Ya, Effendi. silakan Romo Ervan. Romo, itu asalnya Sata disebut Sugati Ahetuka. Saya kembalikan ke grup ke itu ya, ke 31 rame Romo. Bentar ya. Iya, kenapa Tunggu sebentar Romo. Bentar Suga- saya. Sugati Ahetuka, Romo? Saya keluar dulu Romo. Saya kembali ke bab 5 nih. Romo ngajarin saya ke bab 5 berarti ya. Bukan karena lupa tuh, dia lupa jadi Ahetuka lupa itu hubungan sana, Ini bukan ya? Romo ya, ini asalnya Sata ya Romo. Iya, Dia lahirnya di Dugati Ahetuka. Sugati ya. Ya, Sugati Ahetuka. Ya, Romo kita tahu Pati Sandi itu kita pernah belajar ada berapa Romo? Ada 4 ya. Pati Sandi 19 Romo. Jadi 19 ya, 19 cita. Ya, Iya, kita lihat dulu yang kita lihat. ya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar di bab 5, ini di bab 4 ya Romo ya. Itu kalau kelahiran, kalau kita bicara bumi 31 nih Romo ya. Kita bicara bumi 31 itu di bab 5. Bab berapa Romo? Bab Di 5. Wimuta, Witi Muta. Witumuta ya. Kita bicara Ya, di Witumuta nih. Kalau kita berbicara 31 alam kehidupan Romo ya. Kenapa si asalnya Sata Bumi itu kelahirannya karena apa dia? Dia jana berapa tuh Romo? jana 4. Jana 4 ya. Iya, Eh, asalnya Sata itu termasuk jana 4 ya. Dia apa namanya Brahma yang lahir dengan kekuatan jana 4 di Suta, jana 5 di Abhidhamma gitu ya. Dan asalnya Sata ini kalau kita lihat makhluknya ada berapa tuh Romo? Jenis makhluk yang lahir di situ Romo. Kan ada 12 bugala tuh Romo. iya. Dari 12 bugala itu dia hanya Sugati Ahetuka Putujana. Jadi yang lahir di sini Romo dengan kekuatan asalnya Sata itu seperti manekin. Ya, manekin dia kalau dia lahir di situ dengan 500 Mahakalpa jadi manekin. Yang bisa lahir di situ Romo, makhluk yang hanya Sugati Ahetuka Putujana saja. Tuh bayangkan tuh Romo, ya. Makhluk yang hanya ya. Jadi alam Brahma asalnya itu yang alam Brahma yang tidak mempunyai kesadaran, hanya jasmani saja, tidak punya batin. Kenapa seperti itu? Karena tadi dia lahir dengan Sugati Ahetuka Putujana, punya pandangan salah di situ Romo. Sehingga ketika dia lahir di situ, dia menggunakan kesadaran yang mana? Kesadaran yang ini Romo nih. Jadi dia penghuninya di sini. Kan kalau kita lihat nih, kita alam bumi saja, manusia saja nih Romo ya. Kita bicara Pugala Romo, 12 Pugala. Di dalam manusia itu ada ada Sugati Ahetuka Putu, ada Sugati Ahetuka Putujana, artinya berarti apa? Berarti ada alam manusia yang cacat sejak dalam kandungan. Manusia yang punya 2 akar, yang punya 3 akar. Di alam manusia ada Sotapati Maga, ada Sotapati Pala, ada Sakadagami Maga, Anagami Maga. Di alam dewa ini di alam manusia ini kita menemukan bermacam-macam orang yang mencapai Pugala ya. Tapi kalau kita masuk ke alam asalnya Sata, Romo, kita sama juga berlaku di Catumarajika, berlaku di khusus kayak Neraya ini hanya ada apa? Dugati. Ini hanya Dugati. Ini hanya Dugati. Lihat sekirinya ya. Di 4 alam apa ini hanya Dugati yang masuk. Tapi kalau kita lihat di sini, pasti yang dua hitukannya nggak ada. Dia di hituka. Nah, sama Romo. Ini karena dia satu saja ke makhluk yang ada di situ, berarti dia hanya menggunakan kelahiran yang satu itu tadi. Yang satu itu yang mana Romo? Di sini lahirnya. Kalau kita belajar di bab 1, maka lahirnya dia hanya di kalau kita bicara cita Pati Sandi itu ada 219, Pati Sandi itu ada 19 gitu ya. Dia lahirnya di sini Romo. Yaitu apa? UPK, Sahagatang, Santirana, Kusala Wipaka. UPK Citang. Tapi dia makhluk di situ kan kalau kita bicara Pati Sandi ya Romo, di situ kan berarti dia adalah bukan makhluk yang rendah loh Romo. Karena si asalnya Sata itu kan makhluk yang punya jana 4 ya Romo ya. Yang punya jana 4 ya. Iya, Yang punya jana 4. Nah, kalau kita bicara di Pati Sandi, fungsi dari cita, ada berapa Pati Sandi Romo?
Kan kita 19. 19. Sebenarnya 19. ada 21, ada 20 ya Romo. Kalau kita bicara Pati Sandi itu ada 20. Yang satunya adalah kalau kita di bukunya Pak Pandit Kaharudin, kita ketemu nanti Romo yang namanya Pati Sandi itu nanti ada di bab 3 ya. Kalau kita lihat coba nanti di bab 3 kan kita bicara Pati Sandi kan Romo. Ya, Iya. bab 3 atau bab berapa Pati Sandi? Berarti Sandi bab 5. Bab 5 ya, babnya. Di bab 5 itu Pati Sandi itu ada 20 Romo. 19 adalah yang kelahiran yang di alam satu diantaranya adalah Pati Sandi yang lahir di alam asalnya Sata. Gitu Romo. Nanti kita cek itu Romo ya, apa nama citanya. Karena sudah lama itu kita pelajari ya. Gitu Romo ya. Ya, kenapa saya tuh bingung kan? Kalau orang mencari jana kan harusnya kan Tihetuka baru bisa mencari jana, Romo. Hmm. Kenapa ini Ahetuka ya? Bukan Ini Romo, gini sama Romo, saya kasih tahu. Ini Romo, kelahirannya si asalnya Sata ini Romo, dia Iya, memang gini loh. Dia memang kesadarannya adalah UPK Sahagatang Santirana Citang. Tapi dia lahirnya tidak di bukan kan kalau ini kan kelahiran ini kelahiran di mana Romo? lahir Yang ini kelahiran di apa? manusia cacat dan dewa tinggal. Di luar rendah. Tapi ini tidak berlaku buat asalnya Sata. Kalau asalnya Sata walaupun dia kesadaran adalah UPK Sahagatang Santirana Kusala Wipaka Citang, tapi dia kan Pati Sandi itu kan ada 19 ya Romo. Pati Sandi kelahiran kembali itu Romo kan ada 19 ya. Iya, Di 19 ini mengarah ke 31 alam kehidupan. Sebenarnya bukan 30. Ya, sebenarnya 30 ya, 31 ya. 31. Tapi sebenarnya yang benar ketika dia lahirnya di alam asalnya Sata tadi ya, dia menggunakan kesadaran yang UPK tadi ya, tapi dia lahirnya dengan menggunakan Pati Sandi Rupa. Kesadarannya Pati Sandi Rupa, tapi eh, jenis kelahirannya adalah Pati Sandi Rupa, dan kita bicaranya tetap bulatannya ada di UPK Sahagatang tadi. Makanya kalau kita bicara Pati Sandi itu tidak 19, kalau di bukunya Pak Pandit atau di buku yang lain Pati Sandi itu totalnya ada 20. Yaitu 19 untuk lahir di alam 30 alam, satunya adalah di asalnya Sata yang menggunakan Pati Sandi Rupa. Totalnya jadi ada 20 Pati Sandi, Romo. oh gitu ya. Iya. Jadi pasti Sandi rupa itu Ahetuka gitu ya, Romo ya. Iya, Pati Sandi Rupa itu adalah Ahetuka. Jadi bilangnya namanya Pati Sandi 20, Romo. Oh, Bukan 19. Jadi Pati Sandi 20 itu membuat orang lahir di 31 alam kehidupan. Gitu loh. Kalau kita belajar itu kayak gitu, Romo. oh iya iya Mm-mm. Seperti itu sih, Romo. iya iya Ya, iya, Romo. Terus satu lagi, Romo, saya masih bingung tuh di tentang tentang 20 12 12 individu, Romo. oke. 12 individu itu empat apa yang Dugati Dugati apa ya? Hmm. Ini Dugati ada yang yang namanya adanya 12. Kami bukan 12 sendiri. Kami bilangnya 12 Pugala, Romo. iya, 12 Pugala, betul, 12 Ada Pugala, Romo. Dugati, Ya, ada ada Sugati, Sugati, ada Dwi Hetuka, di Dwi Hetuka Hetuka, ya. Sotapati Maga, Ya, Kapati ya. Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Nagami Pala, Arahata Maga, dan Arahata Pala. Itu totalnya 12. Ya, betul. Pertanyaan saya itu yang arupa, di arupa bumi, Romo. Arupa Bumi. Oke, ini Arupa bumi itu Akasannya Sata, Winyana 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 Akasanan Cayatana, Winyana Cayana, ya, Akinta Cayatana, dan itu Dewasana Senyatana. Yang Romo tanyakan, itu 8 individu. 8 individu. yang Delapan. mana dulu nih Romo? Di Hetuka kecuali Sotapati, Maga. Ya, Maksudnya apa, Romo? baik Romo begini, begini. Kalau kita lihat gini Romo ya, nih ya. Ini kan tetap 8 individu ya. Ini tetap 8 individu, ini tetap 8 individu. Kenapa sih Romo di dalam Akasan Cayatana itu ya nih Akasanan Cayatana, Winan Cayatana, Akincayan Cayatana, dan
newasanya sana tidak ada Sotapati Magata. Iya, kenapa loh? Romo tahu nggak? Romo tahu nggak cerita ada dua gurunya si Pertapa Gotama, yaitu siapa? Kalama itu, udah Kalama. Alalakarama dan Udakaramaputa. Kalau kita bicara Alalakarama dan Udakaramaputa, Alalakarama itu lahir di sini. Alam Winyanan Cayatana. Saya riset dulu. Dia lahir di alam Winyanan Cayatana. Itu guru Pertapa Gotama loh Romo. Ya, Iya, ketika dia belajar sama Alalakarama, dia hanya mencapai Winyanan Cayatana. Dari tadinya guru jadi sahabat, jadi teman tuh Romo. Si Pertapa Gotama waktu itu begitu. Dia tanya, adakah dia itu Pertapa Gotama itu orang yang karena dia lahir dari keluarga satria, sopan santunnya begitu luar biasa. Ketika dia bertanya kepada Raka Rama, adakah pelajaran yang lebih tinggi dari ini? Dia tanya dulu. Oh tidak ada, kata dia. Saya hanya mampu mencapai meditasi seperti ini, yaitu Winyanan Cayatana. Dia pergi ke siapa akhirnya? Dia minta izin untuk pergi mencari guru yang lain. Dia ketemu sama Udaka, namanya Udaka. Rama Puta. Jadi ayahnya namanya Rama, gitu ya. iya, Udaka ini dia pergi ke Udaka, dia belajar sama Udaka dapat Akincana Cayatana. Ya Roma ya, dia dapat Akincana Cayatana. Dia tanya sama Akincana apa sama Udaka. Udaka Rama Putra itu berarti Udaka putra dari Rama, gitu ya Roma maksudnya ya. iya, Dia tanya sama Udaka, adakah yang lebih tinggi dari ini? Kata Udaka apa? Ayah saya Rama telah menulis buku. Ada pelajaran yang lebih tinggi dari ini, kata dia. Tapi saya sampai hari ini saya belum bisa mencapainya. Keren ya, belum bisa mencapainya. Jadi bukunya diambil sama Pertapa Gotama. Dia pergi ke hutan Urwela, ke hutan selama 6 tahun. Dia belajar mencari jana ke-9, newasanya nasanya yatana. Jadi kalau kita bilang newasanya nasanya ini, siapa makhluk yang ada di situ? Asita Kaladewala. Nah, ya, Asita Kaladewala udah di sini, Romo. Saya sayang kan karena usianya dia nggak bisa diperpanjang. Dia tidak bisa ketemu guru Buddha, makanya dia menangis kan waktu dia datang 7 hari setelah Siddhartha dilahirkan. Ketika Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, orang pertama kali yang dia ingin ajarkan Dhamma adalah Alara Karama dan Udaka Ramaputa. Begitu ya Rama ya. iya. Tapi ternyata Sang Buddha bisa melihat Alara Karama itu lahirnya di Winyanan Cayatana, saya riset. Di jana ke-7 Romo. Jana kedua dalam Arupa. Meninggalnya kapan? 7 hari yang lalu. Lalu dia teropong Udaka Ramaputa. Dia lahir di Akincanan Cayatana. 14 hari yang lalu, setelah pencapaian penerangan sempurna. Buddha itu punya dasa bala, 10 kekuatan. Dari 10 kekuatan Buddha bisa pergi kemanapun, tidak hanya ke alam arupa, dewa, alam-alam termasuk ke alam arupa. Tapi sayang Sang Buddha tidak bisa mengajarkan Dhamma kepada Udaka Ramaputa dan Alakarama. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai kesucian, kata Sang Buddha, membutuhkan suara dari orang lain. Paragato Gosa namanya, Rom. Dia butuh telinga, Rom, untuk mendengar ajaran. Sementara lahir di alam arupa, tidak punya rupa. Bukan tidak punya rupa sebenarnya. Rupanya ada tapi tidak memiliki pasada. Nah kalau orang rupanya tidak sempurna kan berarti dia tidak seperti kayu lapuk kan itu kan. Jadi dia itu tidak memiliki telinga. Sementara untuk membabarkan khotbah Dhamma Sang Buddha butuh suara. Dan ketika Sang Buddha bersuara, sementara orang yang tidak bisa punya telinga, apakah bisa dengar? Sehingga Romo, tidak mungkin orang mencapai Sotapati Magata di alam rupa. Gitu, Romo. Walaupun ya, dalam hitungan jentikan jari, maga dan pala itu
bisa tercapai, bisa saja. Karena kenapa? Karena ketika orang mencapai maga, tiba-tiba meninggal lahir di alam dewasanya rasanya bisa, dan dia mencapai pala di sana. Makanya kenapa Sotapati Magata nggak pernah ada di alam arupa. Oh. Tapi kalau setelah Sakadagami, Anagami bisa ya di Arupa ya? Oh, karena dia sudah mencapai Kan, Romo. Kan kita bicaranya kan dia mencapainya kan, dia Sakadagami Anagami kan dia mungkin mencapai di sini dulu Romo. iya, di bawah dulu. Bisa di sini dulu bisa mencapai, dia baru bisa mencapai, dia baru bisa lahir di sana. Oh, Karena si Ara Kamadewa Karamakuta dia hanya mencapai jana, dia belum mencapai kesucian. Tapi dia untuk misalnya maaf Romo, mereka yang lahir di sini tuh dengan tekad yang kuat, dia bisa lahir di sini bisa. Dan di sini dia bisa mencapai Sotapati atau Sakadagami atau Anagami atau mungkin Arahat. Tapi untuk mencapai Sotapati Magata tidak mungkin bisa. oh. Karena membutuhkan suara dari orang lain. Sementara suara itu harus ditangkap dengan telinga. Sota. Dan dia tidak punya sota apa saja. Jadi Begitu. kalau itu udah Kalamakuta, Kalama kalau dia belum meninggal tuh, dia ingin mencapai kesucian harus turun jannah dulu, gitu ya Romo ya. Jangan Dia sampai kan jannah. di sana kan dia lama sekali Romo. Dia ketemu sama nanti Buddha yang lain. Udah udah ratusan Buddha tuh muncul, mungkin dia belum masih di sana. Usianya bayangin Romo, 60.000 Mahakalpa Romo. Bukan, maksud saya kalau dia belum meninggal, dia ketemu Buddha, dia bisa mencapai kesucian dong harusnya ya. Iya, mestinya dia bisa. Karena kenapa Romo? Tapi karena kan dia punya hubungan karma kan. Tapi kan yang bisa hanya punya hubungan karma siapa? Kondanya kan. Kondanya itu Romo, kondanya itu dia kan bikuni Bapak Brahmana termuda loh. Dia Brahmana termuda pada saat Siddhartha umur 7 hari loh Romo. Apa dari 108 Brahma itu yang 100 bilang dia akan menjadi Buddha dan menjadi raja besar. Yang 8, yang 7 bilang menjadi Buddha. Tapi yang ke-8, kondanya dia bilang apa? Menarik nih Romo. Kondanya cuma bilang apa? Siddhartha akan menjadi raja bagi dirinya sendiri. Keren nggak Romo statement itu Romo? Raja. Arti dia menjadi raja bagi dirinya, sampai dia menaklukkan dirinya di Buddha. Setiap kali dia berbuat baik dalam kehidupan sebelum kehidupan, dia ingin pertama kali adalah orang yang mendengarkan Dhamma dari ajaran Sang Buddha. Maka dari itu ketika Siddhartha pergi meninggalkan istana, memotong rambutnya, orang yang paling bergembira siapa? Kondanya. Dia pergi ke 107 Brahma. Udah pada mati semua, Romo. Dia tanyain anak-anaknya. Yang bisa ikut dari 107 Brahmana, hanya 4 anak yang ikut. Itu siapa? Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Jadi yang paling tua siapa? Kondanya, Romo. Dalam cerita itu, dia hanya menemani Romo, melayani Gotama, melayani Buddha, Petapa Gotama, melayani makannya, duduknya, mengamati sambil meditasi juga tentu. Tapi apa yang terjadi ketika Siddhartha Pertapa Gotama minum gagal? Bayangkan parami yang ditupuk oleh kondanya sampai nggak yakin loh kondanya sama Pertapa Gotama. Padahal setiap kali ketika dia pertama kali Siddhartha meninggalkan istana, dia yakin banget bahwa Siddhartha akan menjadi Buddha. Tapi ketika Siddhartha meninggalkan tapak keras, sampai tidak yakin kan dia hampir pergi ke Isipatana Migadaye kan, gitu kan. Makanya Sang Buddha nyamperin khotbah pertama itu kan di Isipatana Migadaye karena adanya 5 Pancawaya bagi biku sana. Ya, itu lebih membuktikan Romo seperti itu cerita saya. Jadi artinya apa tadi pertanyaan dia lupa saya. Jadi seperti apa Romo? Iya, ya, ya, yang ala apa Buddha Kalamakuta tadi Romo. Oh iya, jadi sekarang kalau sekarang udah Karamaputa itu misalnya dia hidup misalnya karena misalnya hidup ya. Karena dia orang pertama yang diteropong oleh Buddha loh. Karena kenapa? Karena ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, bahkan Brahma Sampati memohonkan Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalia di Warang Ayat Cata, itu yang digunakan tradisi itu oleh Buddha Theravada kita kan. Tapi kan Myanmar kan nggak pernah begitu kan. Iya. Anda bisa bayangkan itu baca paritanya 3 kali loh Romo, Brahma Sampati itu Romo. Ketika Brahma Sampati turun, dia diam, Sang Buddha diam.
tidak Brahma Sampati. Kata Sang Buddha kan begitu. Memohon lagi kedua kali si Brahma Sampati, Brahma Caloka, Dipati Sampati. Dia bilang ke Mas Brahma Sampati, Brahma Sampati, kamu kan tahu tidak hanya diriku kan? Dia bilang begitu. Tapi Buddha-Buddha sebelumku melakukan hal yang sama. Siapa? Kondanya, Mahakasa, apa Kasapa. Itu adalah orang yang Buddha Kondana dan Kasapa adalah orang yang diminta juga yang sama oleh Brahma Sampati untuk mengulang khotbah Dhamma loh. Romo bayangin, si Brahma Sampati itu alamnya di alam Abasara dia. Dia ketemu 3 Buddha loh Romo. Oh. Anda bisa bayangkan dia ketemu 3 Buddha. Sang Buddha sampai bilang begitu, Siddhartha Gautama. Buddha Gautama bilang gitu. Tidak hanya diriku Brahma Sampati, tidak hanya diriku kata Sang Buddha. Tapi Buddha-Buddhaku sebelumku pun melakukan hal yang sama kan? Dia. Siapa hal yang sama? Kondanya dan Kasapa loh Romo. Lalu diminta lagi. Lalu baru Sang Buddha meneropong kan. Tapi di buku-buku kita kan Sang Buddha ragu-ragu. Sang Buddha kalau ragu-raguan itu sudah lenyap. Ada seorang arahat. Ya. Ucikica. Sotapati aja sudah lenyap. Apalagi arahat. Ya. Jadi artinya karena Sang Buddha tahu Dhamma itu teramat sukar, sulit, walaupun indah pada awalnya, indah pada pertengahan dan indah pada akhirnya. Karena selama ini kan kita belajar Dhamma kan hanya Dhamma-Dhamma entertain kan. Pada saat kita belajar Abhidhamma, wow memang betul Dhamma itu sulit. Makanya Sang Buddha mencari orang yang pantas menerima Dhamma ini. Dia teropong siapa? Gurunya kan. Ada Udakarama Putta dan Arakarama. Tapi mereka semua karena Pertapa Gautama tahu dia dapat jana 7, jana 8 dari orang-orang ini. Kenapa dia tidak bisa membantu membabarkan dhamma kepada Udakarama Putta? Karena dia tidak punya telinga. Sementara untuk mencapai kesucian, Sotapati Maga membutuhkan suara dari orang lain. Para Gatogosa namanya. Seperti itu Romo. Jadi seperti itu, jadi biar tahu. Ya, makasih Romo. Jadi salah. Ya, makasih. Ya. Cukup, Ci Devi. Oke, baik. Terima Ya. kasih Romo atas penjelasannya. Ya. Mungkin kita buka satu sesi lagi ya, satu pertanyaan lagi. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada nih Romo. Mama Effendi lagi tuh mau nanya kelihatannya. Oke, sekali lagi terima kasih Romo atas penjelasannya dan juga Romo Effendi atas pertanyaannya. Sebelum kita menutup kelas pada malam ini, kepada Romo Ruby, apakah ada pesan nih untuk kita semua? Baik, terima kasih. Kita sudah libur 1 minggu yang lalu. Selamat Wesak. Buat teman-teman, semoga Wesak ini bisa membawa keyakinan kita terus tumbuh dan berkembang. Apalagi kita tahu Sang Buddha hari ini bisa mencapai penerangan sempurna karena dia telah mengalahkan dirinya. Dari mana? Dari loba, dosa, dan moha. Dan kita dikasih jalan, dikasih petunjuk untuk mengenali seluruh kekotoran batin. Karena kekotoran batin Buddha, kekotoran batin kita, kekotoran batin semua makhluk sama, hanya 3 akar, yaitu loba, dosa, dan moha. Karena itu kenalilah kekotoran batin kita, tidak hanya asawa, tapi ada 9, ya. Dan ini semua, kalau kita sudah mengenalinya, kita akan terus berjuang, berusaha untuk menghancurkannya. Seperti guru kita yang sudah menghancurkan seluruh kekotoran batinnya. Mudah-mudahan dengan belajar Abhidhamma ini, kita bisa mengenali kekuatan batin kita lebih dalam, lebih terinci, sehingga kita bisa gampang atau mudah dengan metode teknik-teknik vipassana yang kita pelajari, sehingga kita bisa mengenali siapa diri kita, siapa kekuatan batin kita. Terima kasih. Terus belajar Dhamma dengan baik, tekun, supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang besar. Sadu, sadu, sadu. Aduh, sadu, sadu. Semoga kita semua bisa semakin semangat ya Romo dalam mempelajari dan juga mempraktikkan Dhamma. Nah, setelah kita tutup kelas pada malam hari ini, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Patidana dan Nama Karagata secara bersama-sama. Handamayang Patidanang Karomase Punya
sida nigatasa yananya nikata nime te sanja bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawe rino sata tithanti lokasmi te buma catuyo nika pance kaca tuo kara sangsaranta bawa bawe nyatange patida name anumodan tute sayang ye cimang na paja nanti dewa tesang niwe dayung maya dina na punyanang anumodan na hetuna sabe sata sada hontu awera sukhaji wino kema padan capa pontu te sasasi jatang suba sadu 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 arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata damo damang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Devi, kita punya kenalan baru nih dari Lim Tuan Lee dari Malaysia. Terima kasih. Salam kenal dari Kelatan, Malaysia. Kolim, Sama Cece, kenal. terima kasih. Salam kenal, Kolim.